Kita ribut soal apa WUS. WUS itu masalahnya apa sih? WUS itu kan tinggal restructuring aja. Pertanyaannya, kapan bangsa ini bisa bayar hutang Jokowi di kereta cepat kalau nggak ada yang naik? Kita ini duitnya banyak, ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada yang di bawah kasur, ada yang disimpan di luar. Dihitung ada 11.000 triliun. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Presiden ke-7 Joko Widodo melengos saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat WUS yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi enggan berkomentar dan memilih membalikan badan. Tanggapannya WUS yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? WUS Pak, WUS kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN, Pak. Harapan ke Pak Pak. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Tak ada yang pernah minta APBN. Presiden Joko Widodo menjadi perhatian publik setelah mengeluarkan peraturan terbaru yang memperbolehkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan dana APBN. Kan tolol namanya tuh. Gila tuh, otaknya di mana gitu. Coba. Tapi karena digembor-gemborkan lewat post truth, kita anggap itu hebat betul tuh. Dia pakai APBN kita. APBN itu ya sumbangan saya. Setiap kali saya kasih ceramah dipotong pajaknya tuh. Itu yang kita, itu punya kita semua. Setiap kali Anda naik kereta cepat punya Jokowi, Anda membantu Jokowi mempercepat bayar utang. Saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang, kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok. Nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Saya sangat senang dan juga rakyat Indonesia senang karena kereta cepat kita ini adalah satu-satunya yang ada di Asia Tenggara. Pembangunan dengan utang, kereta cepat, bangga. Pendukung Jokowi bangga, kita sekarang punya kereta cepat. Itu punya Cina, kita cuma beli doang. Beli pakai apa? Pakai utang. Kapan bayar utang itu 170 tahun lagi baru kita bisa bayar utang itu. Semua yang diucapkan terus-menerus seolah itu membuat kita bangga. Banyak itu buzzer Jokowi. Gak paham mereka itu. Gila tuh, otaknya di mana gitu. Coba. Ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali. Tidak bisa dibayar, tapi Pak Jokowi ngotot bisa. Karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau katakan? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan. Dan lalu kejadian. Terus gimana? Kenapa terus bilang ada nanti kita WUS akan diganti dengan South China Sea, gitu. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan ya silakanlah kalau itu sih. Kalau itu sudah masuk ke politiknya bagaimana? Kalau Cina minta Natuna, misalnya dia mau bangun pangkalan sebagai pengganti utang dia kepada Indonesia, kita mau gimana? Sudah kusut. Saya sebenarnya sudah malas ngomong karena saya sudah ingatkan betul waktu itu semua pihak hati-hati. Nah sekarang dibahas lagi kan karena cenderung macet dan lempar tanggung jawab. Menurut saya ya bertanggung jawab, yang bertanggung jawab presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Silakan datang ke saya, nanti saya jawab. Apa masalah? Cina itu hanya bilang kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Terus karena dia dorong lagi sampai Surabaya. Mana? Ada nggak uangnya? Kalau itu pakai sampai Surabaya nanti kanibal dengan pesawat, kanibal dengan jalan tol. Itu problem lah. Karena Jokowi memilih untuk membangun jalan tol, bukan jalan pikiran. Kalau dia punya jalan pikiran, dia akan bangun jalan-jalan desa dulu. Rusuknya nggak dibangun, punggungnya dibangun. Itu soalnya tuh. Jalan tol di Medan dibangun anggaran negara
3 triliun apa? Dijual 1, triliun. Karena kosong, akhirnya dijual. Saya ikut membayar itu, pajak saya dipakai buat bikin jalan tol. 3 triliun, yang harus saya bayar nanti sampai 20 tahun ke depan. Dijual 1,3 triliun. Karena salah perencanaan, kosong jalan itu, maka mesti dijual. Jokowi memilih membangun jalan tol tanpa jalan pikiran. Itu soal kita. Dan banyak hal bisa kita terangkan dengan cara yang sama. Apakah jalan tol membuat Anda bahagia? Pasti Anda bahagia karena Anda bisa speed up dari Jakarta sampai Solo dalam 6 jam. Tapi dalam 6 jam itu, mak-mak yang nunggu warung di Brebes, telur asin, nggak laku. Dari Jakarta langsung ke Solo. Batik di Pekalongan, tutup. Sate Tegal, nggak ada operasi. Pekerja seks komersial di Indramayu, tutup warung-warungnya. Nggak ada lagi supir truk mampir ke situ. Ya, itu fakta ekonominya begitu, saya udah trade off. Begitu dibikin jalan tol, sebelah kiri sampai sebelah kanan, majelis taklim di bagian kiri jalan tol nggak bisa lagi bertemu dengan majelis taklim di bagian kanannya karena dipisah jalan tol. Nah, kita mau terangkan itu sebagai problem bangsa ini. Pembangunan dengan utang, kereta cepat, bangga. Pendukung Jokowi bangga, kita sekarang punya kereta cepat. Itu punya Cina, kita cuma beli doang. Beli pakai apa? Pakai utang. Kapan bayar utang itu 170